Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Madrasah se-Kota Kendari, pengelola dana BOS dan operator di madrasah masing-masing. Saya perkenalkan diri, saya Karyanto dari staf Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Kendari, ingin menjelaskan tentang pengisian EDM 2021 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan rencana kerja anggaran madrasah atau RKAM tahun 2022. Telah kami kirimkan melalui grup WhatsApp Kepala Madrasah Ibtidaiyah dan Kepala Madrasah Tsanawiyah satu file dalam format WinRAR ya. Silahkan diunduh lalu kemudian diekstrak. Di dalamnya ada 3 buah file yang berisi satu file PDF, yakni surat edaran EDM dan RKAM tahun 2022. Yang kedua adalah file Excel, yang keduanya ini, yang satu adalah file Excel kosong untuk EDM versi 2, dan yang satu adalah untuk file Excel final yang sudah diisi sebagai contoh lengkap. Silahkan dibaca surat edaran untuk evaluasi diri madrasah. Jadi dasar dari pemutahiran evaluasi diri madrasah tahun 2021 dan penyusunan RKAM tahun 2022 ini berdasarkan surat edaran yang telah ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kepala MIN, MTSN, MAN, dan Madrasah Aliyah Keagamaan se-Indonesia tertanggal 13 September tahun 2021. Jadi di dalamnya jelas, silahkan dibaca ya. Perlu kami informasikan bahwasanya bagi madrasah yang belum merupakan sasaran BIMTEK penyusunan RKAM yang elektronik, maka selanjutnya menggunakan versi Excel ya. Silahkan dibaca selanjutnya. Jadi saya langsung tunjukkan bagaimana pengisian EDM RKAM versi 2. Saya langsung gunakan yang versi final yang sudah contoh berisi lengkap. Untuk melakukan latihan dicoba sebelum kita benar-benar mantap menguasai, saya sarankan untuk membuat file duplikatnya. Jadi supaya nanti file aslinya masih ada kalau terjadi kesalahan. Kita copy saja, kita simpankan dalam satu folder tersendiri, misalnya adalah EDM RKM MI apa gitu ya, atau MTS apa. Iya. Kita buka. Bapak Ibu sekalian, Kepala Madrasah dan pengelola BOS Madrasah, dalam pengisian file EDM ini yang perlu diperhatikan bahwasanya sheet yang diisi itu hanya sheet EDM, RKAM pendapatan, RKAM belanja prioritas EDM, dan RKAM belanja non EDM. Sheet yang lain itu terisi otomatis. Nah, terkait alokasi dana BOS bisa dilihat di akun BOS masing-masing. Ya, kita sudah buka ya. Jadi yang diisi adalah untuk EDM, RKAM pendapatan, RKAM belanja non EDM, dan RKAM belanja prioritas EDM. Yang lainnya APBM, rekap non EDM, rekap prioritas EDM, bobot, daftar subkegiatan dan komponen itu jangan diganggu gugat. Ya, 3 sheet terakhir yakni bobot, daftar subkegiatan dan komponen ini adalah referensi untuk kita mengisi sheet-sheet yang 4 tadi. Jadi saya sarankan untuk mudah supaya kita tidak melompat-lompat sheet yang jumlahnya banyak. Sheet yang 3 ini kita jadikan satu file Excel tersendiri, kita beri nama referensi. Jadi kita copy kembali, kita beri nama referensi yang satu.
referensi yang isinya adalah 3 sheet terakhir, bobot, daftar sub kegiatan, dan komponen. Sheet yang lainnya dihapus saja. Ya, yang lainnya dihapus saja ya. Ya, jadi yang disisakan hanyalah sheet, bobot, daftar sub kegiatan, dan komponen. Kita kembali di EDM Erkam versi 2 final yang contoh lengkap. Ya. Jadi yang kita isi sekali lagi saya jelaskan adalah EDM versi 2, Erkam pendapatan, Erkam belanja non EDM, dan Erkam belanja prioritas EDM. Kita bisa mulai dari Erkam pendapatan. Bapak Ibu sekalian, silahkan menyusun dimulai dari Erkam pendapatan. Berapa total pagu anggaran masing-masing madrasah itu bisa dilihat di portal BOS masing-masing. Saya gunakan contoh, misalnya jumlah siswa satu madrasah itu adalah 167 siswa. Mohon maaf. Oh, ini yang negeri ya. Ini 167 siswa, 167 siswa. Ini tahap 1. Besarnya harga satuan ini menyesuaikan dengan faktor kali untuk masing-masing tingkatan. Ya. Jadi untuk 1.100.000 ini adalah madrasah sanawiyah, sedangkan untuk madrasah ibtidaiyah nilainya adalah 900.000 dan seterusnya disesuaikan. Jadi kalau madrasah aliyah berapa, silahkan disesuaikan. Maka nanti akan muncul total anggarannya adalah 183.700.000 yang dibagi menjadi 2 tahap, yakni tahap 1 sebesar 91.850.000 dan tahap 2-nya juga sama 91.850.000. Yang nilai ini nanti akan didistribusikan ke dalam Erkam yang merupakan belanja prioritas EDM atau yang bukan prioritas EDM. Jadi setelah kita input nilai siswanya, kita masuk di EDM-nya. Pada pertemuan bulanan ya di kelompok kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah telah kami berikan gambaran tentang evaluasi diri madrasah ya, yang bisa dilihat di portal Erkam latihan, karena kita belum merupakan madrasah sasaran BIMTEK untuk Erkam yang versi online untuk mengisinya. Jadi pada EDM ini yang kita isi adalah yang berwarna gelap. Apa ini? Warna abu-abu ya. Nilainya nanti menyesuaikan nilai yang ada di kondisi di madrasah kita. Yang warna putih jangan diganggu ya, Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari kita satu-satu ya. A1, A2, A3 ini sampai E3. Nah, nilai A1, A2, A3 ini sebenarnya adalah indikator yang dipilih dari 8 standar nasional pendidikan. Jadi tidak seluruh dari standar nasional pendidikan itu masuk dalam bagian penilaian dari evaluasi diri madrasah. Kita lihat satu persatu, nanti kemudian kita akan masukkan dia ke dalam, oh dia masuk SNP yang keberapa, atau kegiatan sub kegiatan yang mana. Nah, mulai satu-satu ya. A1 ini yang bisa menilai dirinya sendiri adalah madrasah, yakni tim dari penilai EDM madrasah yang di dalamnya adalah guru dan kepala madrasah ya, termasuk operator di dalamnya. Ya. Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Ini jangan yang ini sudah diisi ya, ini otomatis sudah terisi. Yang dirubah nilainya itu hanya pada pemberian skor. Jadi, kita yang akan menilai. Indikatornya
daftar hadir peserta didik dalam aktivitas sholat berjamaah, tadarus bersama, infak mingguan, dan ibadah rutin lainnya, jurnal guru pendidikan agama, daftar pelanggaran tata tertib, itu ya indikator pendukung yang harus disiapkan. Dapat nilai berapa gitu ya, dari 4 bobot untuk indikator. Nah, 1 per indikator ya, itu dapat berapa. Sini ada 3 indikator, dapat berapa untuk kita menilai diri kita. Jadi di sini misalnya dicontoh diberikan nilai 2, nah, maka skor tertimbangnya maksimumnya adalah 16. Ini adalah 4 ya dikali bobot per indikator ya. Jadi F74 ya, itu dikali bobot per indikatornya 4 dikali dengan 4, nilainya 16. Jadi ini maksimum tidak akan berubah walaupun nilainya di sini dirubah. Sedangkan skor tertimbangnya per penilaian ini adalah nilai yang berubah berdasarkan skor yang kita berikan. Jadi ini kalau diberikan 2 berarti 2 kali F7 ya, 2 kali ini H7 kali F7, jadi nilainya 8. Pasti akan berbeda nilainya kalau kita beri nilai 3, berarti akan menjadi 12 ya. Bisa lihat ya. Jadi yang 2 keterangannya nanti memperbaiki, yang 3 nilainya mempertahankan, jadi uraian dari nilai yang diberikan. Kalau dapat 4 itu pertahankan juga ya. Ya, selanjutnya ini ke bawah juga seperti itu ya, yang dinilai disesuaikan dengan kondisi di tempat Bapak Ibu di madrasahnya. Lalu kenapa diberi nilai 2, 3 atau 4 tadi? Ya, kembalikan ya, misalnya diberi nilai 2. Nah, di sini bisa kita berikan deskripsi. Oh, tidak semua kegiatan sholat berjamaah di madrasah. Hal ini dikarenakan sarana prasarana ibadah sholat berjamaah belum memadai untuk menampung seluruh siswa. Atau sajadah masih kurang, mukena masih kurang, dan lain sebagainya. Ini bisa ditambahkan. Ya. Selanjutnya, seperti saya jelaskan bahwa yang diisi adalah yang berwarna gelap, ya. Yang berwarna gelap, yang berwarna abu-abu ya. Maka dia masuk dalam sub kegiatan yang mana? Ini kalau saya hapus maka yang belakang akan hilang semua ya. Kalau saya hapus akan hilang semua. Nah, maka kita perlu lihat, disitulah gunanya kita melihat referensi ini untuk melihat daftar sub kegiatan sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan. Dia masuk kegiatan yang mana? Ya. Kita pilih kegiatan yang sesuai dengan kegiatan dimaksud. Lihat di referensi ya. Iya, dia termasuk pendidikan karakter dan pengembangan diri. Jadi 2.8.9. Maka kita isi di sini 2.8.9 ya. Jadi kalau dihapus dia hilang ya, 2.8.9, maka yang akan terisi bahwa dia SNP-nya adalah SNP ke berapa ini? 2 ya, standar proses. Lalu kemudian kegiatannya adalah pendidikan karakter dan pengembangan diri. Uraiannya adalah pengembangan pendidikan karakter, ini akan berisi otomatis. Nah, saya belum melangkah ke urutan prioritas. Jadi ini urutan prioritas ini nanti kita akan urutkan dari seluruh item yang kita miliki dari A1 sampai E3 ini, nanti kita akan urutkan menjadi prioritas 1 yang mana, 2, 3, 4, 5 sampai ke yang terakhir. Kita bisa urutkan. Dan tidak seluruh dari kegiatan dalam evaluasi diri madrasah ini mungkin kita akan tuangkan dalam belanja prioritas EDM. Jadi kita akan urutkan ya.
Dan nilainya di sini tidak boleh tumpang tindih. Dari urutan prioritas nanti ini kita akan mulai dari urutan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Ini yang urutan 1 apa ini? Bisa kita lihat. Jadi kan sambil kita lihat, oh yang urutan 1 ada di A2. Jadi A2 itu isi butir per indikator, pertanyaan per indikatornya adalah guru hadir di madrasah melakukan fungsi pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan. Ini sebenarnya esensi dari madrasah itu kan sebenarnya di sini fungsi pembelajaran. Maka oh iya, dia menjadi indikator menjadi prioritas yang pertama. Ya, urutan prioritas yang pertama. Ya. Bobot per indikatornya 4. Jadi indikatornya apa saja? Indikator dokumen pendukungnya, rekapitulasi daftar hadir, kegiatan pembelajaran dilengkapi dengan penjelasan pokok materi yang diberikan, dan seterusnya. Daftar guru dapat diambil dari data IMEI, sedangkan presentasi guru mengajar di entry di TPM. Skornya berapa gitu? Yang nilai adalah madrasah sendiri menilai dirinya. Oh, nilainya 3 atau nilainya 4. Ya, seperti tadi ya, yang bagian berwarna putih ini jangan diganggu kan. Seandainya di sini saya berikan nilai 2 gitu kan ya, maka oh nilainya menjadi 8 skor tertimbangnya ya. Nah, tapi di sini berikan nilai 3 gitu ya, atau sekalian 4 gitu ya, dia akan beda jadi nilai maksimal ya. Jadi bagian-bagian A, B, C, D sampai E tadi ya, yang terbagi menjadi A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2 dan seterusnya sampai E3 ini, itu masing-masing akan terakumulasi menjadi skor kinerja penjamin mutu. Nah, jadi nilainya akan merubah ya, skor. Kita bisa lihat nilainya 52,8. Seandainya di sini ada yang kita rubah nilainya misalnya menjadi 3, maka nilainya berubah menjadi 56,25. Ya, nilainya saya kembalikan menjadi 2, maka nilainya 52,08. Iya. Kembali. Jadi untuk yang A2 tadi, dia adalah kegiatan belajar mengajar, dia masuk di urutan prioritas pertama. Nah, yang urutan prioritas kedua adalah pengembangan RPP, dia juga masuk juga di A2. Masuk juga di A2. Ya. Jadi untuk kode kegiatan, jadi bisa jadi dalam satu item ya, A1 misalnya bisa jadi terdiri dari beberapa kegiatan. Seperti halnya ini untuk A2 terdiri dari 2 kegiatan. Bisa ditambahkan lagi ya, jadi kegiatan yang pertama adalah pengembangan standar pendidikan 4.11.1. Ini kalau dilihat di referensi daftar sub kegiatan, dia 4.11.1. Yang ini ya, pembinaan peningkatan kualitas pendidik. Di dalamnya bisa jadi pelatihan-pelatihan untuk guru, KKG dan sebagainya yang melibatkan pemateri dari luar atau melibatkan perguruan tinggi ya, seperti itu. Dan masih sama untuk di bagian A2 ini, ternyata termasuk dalamnya adalah pengembangan standar isi atau penyusunan RPP. Ini kalau di daftar sub kegiatannya dia adalah 1.1.5 ya, pengembangan RPP. Seandainya mau ditambahkan, kita mau buat penyusunan modul, maka tinggal kita tambahkan 1.1.6. Kita coba ya, 1.1.6 ya. Jadi akan ada tambahan penyusunan modul, dia nanti tinggal ditambahkan saja, masuk di urutan prioritas keberapa. Yang jelas urutan ini tidak boleh ada yang tumpang tindih. Sudah ada 1 maka yang prioritas menjadi kedua dan seterusnya. Karena kalau kita masukkan angka 1 berulang, nanti pada saat belanja prioritas nanti akan bingung ya, yang mana ini yang 1 yang sebenarnya. Maka yang dipilih adalah yang paling atas nantinya. Iya. Sasaran kelompok, jadi kita geser, ini masih di evaluasi diri madrasah. Sasaran kelompoknya untuk pengembangan karakter tadi, pendidikan karakter dan pengembangan diri, itu maka sasarannya adalah siswa. Nah, untuk
peningkatan kualitas guru mata pelajaran, maka guru dan kepala madrasah. Begitu juga untuk pengembangan RPP, maka guru dan kepala madrasah. Begitu juga ya untuk ini. Seandainya ini juga kita masukkan ya, kalau kita masukkan. Tapi kalau kita tidak masukkan penyusunan modul gitu ya, maka tinggal kita hapus saja. Sekali lagi saya ingatkan, kita hanya mengisi pada bagian yang berwarna abu-abu atau gelap. Iya. Terus ke samping komponen biaya utamanya apa gitu ya. Tadi menjadi alasan belum maksimalnya adalah karena tempat belum memenuhi, maka komponen biaya utamanya adalah perbaikan sarana ibadah, pembelian prasarana ibadah. Jadi bisa mukena, bisa sajadah, bisa karpet untuk musola gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Targetnya berapa? Targetnya berapa? Maka target ini biasanya target menyesuaikan jumlah siswa ya. Jadi ini tadi jumlah siswa 167 ya, ini misalnya 150 lah ya, dengan toleransi ada yang sakit atau apa, atau sekalian 167 menjadi target. Maka di sini juga tinggal kita isi berapa persentasenya yang kalau di sini menjadi sasarannya, maaf ya, sasarannya seharusnya maksimal ya 167. Targetnya berapa? Oh, ini targetnya 90%. Jadi kalau sudah 90% berarti sudah bagus ya untuk poin A1. Berarti di atas 90% semakin bagus. Dan seterusnya. Kembali saya ingatkan, untuk urutan prioritas ini yang penting ya. Jadi nanti kita lihat ada urutan 1, 2, 3. Ini kalau 3 program kerja kepala madrasah, yang 4-nya supervisi, monitoring, evaluasi dan seterusnya. Ya, ini silahkan diisi Bapak Ibu, kepala madrasah, guru dan pengelola BOS madrasah. Selanjutnya, setelah kita isi EDM dan rekam pendapatan, kita masuk di belanja prioritas EDM. Di belanja prioritas EDM ini, Pak Ibu, kita hanya mengisi sesuai dengan yang telah kita isi dalam prioritas tadi. Oh, tadi prioritas 1 itu apa? Kita ingat tadi ya. Kalau perlu kita catat ya, kita catat. Dan ini pentingnya kita buat RAB untuk menyusun. Jadi supaya kita tahu poin-poin belanja untuk masing-masing kegiatan ya. Ini kegiatan 1 tadi adalah peningkatan ini ya, sub kegiatannya 4.11.1 ini otomatis terisi ya, maaf ya. Kalau di sini maka bagian yang ini jangan diisi ya, yang diisi hanya tinggal bagian yang ini, bisa diganti, disesuaikan dengan di referensi komponen ya. Jadi kalau kita hapus maka hilang semua. Kalau kita isi 1 gitu ya, maka yang muncul adalah kegiatan prioritas 1 tadi. Jadi peningkatan kualitas guru. Kita langsung tahu, oh kegiatannya apa ya, dia nanti akan membebani tahap 1 atau tahap 2 gitu ya. Oke, di dalamnya misalnya apa saja. Oh, ada fotokopi berapa lembar tuh? 100 lembar misalnya. Untuk berapa orang? Ini sesuaikan dengan jumlah guru yang menjadi sasaran. Ya. Nah, koefisiennya adalah koefisien satuannya. Ini bisa dilihat di referensi bobot ya. Referensi bobot. Mohon maaf, referensi atau komponen. Oke. Ya, mulai ya. Misalnya fotokopi 100 lembar untuk 20 orang, kegiatannya selama 1 hari. Ini tidak apa-apa ya, tidak masalah, kita ganti. Kecuali pada bagian yang ini tidak bisa ini. Kita lihat kalau yang ada rumusnya jangan diganggu ya. Harga satuannya berapa tuh per lembar fotokopi? 500 gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi di tempat masing-masing ya. Jadi nilainya misalnya 500 atau 300 rupiah, maka nilainya akan berubah untuk di total biaya ya.
Jadi kemudian dia akan masuk di tahap 1 atau tahap 2 itu nanti. Nah, disinilah pekerjaannya kita ini. Iya. Ini 500 ya, tadi 500. Lalu kemudian biaya lainnya ini 1 kali, 1 orang 2 hari 500.000. Apa sih sebenarnya yang mungkin honor narasumber dari universitas. Ini kalau kita undang guru besar atau dosen dari universitas yang ada spesifikasi keilmuan yang kita butuhkan untuk kemudian memberikan materi di kegiatan peningkatan kualitas guru kita ya. Lalu kemudian butuh konsumsi berapa ini ya, butuh konsumsi berapa. Nasi kotak dan minuman gelas jadi 25 kotak atau hanya press ini hanya untuk 20 karena kebetulan panitianya adalah guru sendiri ya, sesuaikan jadi 20 kotak. Nah, harga satuannya berapa nasi dan minuman gelas 30.000 ya, itu akan otomatis berisi ya. Jadi kalau kita rubah nilainya misalnya ini tadi 25 maka nilainya di sini 1.500.000 iya. Mungkin apalagi yang masih mau ditambahkan selain ini, ada belanja lainnya, maka silahkan melihat belanja di referensi ya, silahkan belanja. Mungkin butuh spidol ya, spidol portmaker ya, ini apa ini, kopi paste spesial, kita pilih paste Valus ya. Kalau kita kopinya tidak sesuai dengan format yang ada dalam referensi maka tidak muncul ini tadi ya, tidak muncul. Misalnya kita ketik saja spidol gitu ya, tidak akan muncul ini keterangannya satuannya berapa buah, nggak muncul. Tapi kalau kita mengetik dengan cara menambahkan referensi dengan copy paste, copy ya, pastenya paste spesial pilih Valus ya nilainya, maka akan muncul keterangan 1 buah ya. Atau kalau misalnya kita butuh 12 buah ya 12 buah ya, koefisien lainnya 1 aja. Lalu kemudian masing-masing harganya berapa, misalnya seandainya harganya adalah 10.000 maka yang dibutuhkan adalah 120.000, maka ini juga harusnya masuk di, kalau kegiatan ini diselenggarakan tahap 1 maka ini langsung dia sama dengan ini, atau nilainya sama atau diketik ulang juga boleh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sambil jalan terus, maka yang perlu kita perhatikan di sini setelah kita mengisi ini ya, maka nilai yang kita terus perhatikan itu adalah di total sisa. Jadi sisa tahap 1 tahap 2 ini yang kita perhatikan terus ya, nilainya di situ. Karena kalau seandainya kita hapus saja ini, maka nilainya nanti untuk tahap 1 pasti akan membengkak gitu ya. 13 juta gitu ya, membengkak. Jadi kalau membebani tahap 1, gini caranya ya, supaya kita masukkan kita kembalikan ya. Jadi masih tersisa untuk tahap 1 9.230.000, tahap 2 9.350.000. Terus lanjut untuk yang kedua, ini diisi 2. Ini kalau dihapus sudah 3, kalau diisi 2. Ini disesuaikan dengan urutan prioritas dalam penginputan EDM tadi ya. Urutan kedua adalah pengembangan RPP. Apa saja yang dibutuhkan? Fotokopi 50 lembar, 20 orang gitu kan. Satu hari selesai gitu kan. Oke, maka misalnya harga satuannya adalah 500 rupiah dan dia masuk di tahap 1 juga ya, tahap 1 juga. Ini kalau ini yang kita contek, maka besaran yang kita gunakan itu tinggal kita sesuaikan saja jumlah orangnya, ini jumlah koefisiennya orang dan untuk berapa hari gitu ya. Nah, ini sesuaikan aja sesuai dengan ini. Jadi kalau dilihat bisa jadi jumlah orangnya untuk madrasah ini nggak cukup kalau cuma 20 atau kalau 100 saja nggak cukup. Ini tinggal kita rubah saja. Misalnya yang di fotokopi adalah 150 lembar, itu nilainya langsung berubah ya, langsung berubah, dan besaran yang menjadi sisa itu langsung berubah. Jadi silakan disesuaikan dengan RAB. Iya. Jadi fotokopi ini misalnya fotokopi nasi kotak dan seterusnya.
Terus untuk yang prioritas ketiga, pembuatan program kerja kepala madrasah. Iya, ini 4 dan seterusnya sampai prioritas yang keberapa gitu ya, yang ada dalam yang ada belanjanya dalam kegiatan kita yang merupakan belanja prioritas EDM. Ya, jadi masih bisa itu kalau tambah 10 ya, apa tadi, pengembangan standar pendidikan yang tadi ya. Misalnya dia butuh juga fotokopi apa itu, daftar hadir daftar hadir sholat berjamaah, daftar hadir apa ya, daftar pelanggaran ya, atau jurnal penilaian perilaku siswa gitu ya. Atau di sini juga misalnya kita butuh untuk menambahkan juga misalnya untuk yang prioritas ke-11 ini, terus silahkan dibagi untuk sesuai dengan isiannya ya. Ini pelaksanaan penilaian ulangan ya, silahkan diisi ikut ini ya. Misalnya butuh fotokopi soal, lalu kemudian dan seterusnya itu mengacu kepada referensi ya, mengacu kepada referensi ya. Ambil di dicoba itu untuk rekam belanja prioritas EDM. Selanjutnya bagaimana untuk yang non EDM? Nah, untuk yang non EDM ini kita mengisinya itu menggunakan melihat pada referensi daftar sub kegiatan. Jadi kita menginput kode subnya untuk kemudian menampilkan jenis merupakan SNP yang keberapa, kegiatan dan sub kegiatannya ya. Kita tinggal urutkan saja belanja apa saja ini yang nggak merupakan prioritas. Tagihan telepon, listrik prabayar, tagihan air, internet pasca bayar. Ini ada pembayaran honor guru PNS ya. Jadi nilainya ini menginputnya di ini ya, yang diinput hanya untuk kodenya saja. Jadi kodenya adalah kode sesuai dengan kode sub kegiatan yang ada dalam referensi. Ya, misalnya kalau tagihan telepon itu ada di mana ya? Tagihan telepon ada di mana? Di referensi sub kegiatan, kita cari saja Ctrl F, telepon. Bukan instalasi ya. Tagihan telepon. Ini pembayaran tagihan telepon 7.23.1. 7.23.1. 7.23.1 ya, pembayaran tagihan telepon. Misalnya tagihan telepon ya, nilainya ini 12 bulan, harga satuannya misalnya 500.000. Dia ini bisa dibagi rata tahap 1 dan tahap 2. Oke, misalnya harga satuannya 500.000 atau mungkin 600.000 ya. Ini juga nilainya akan ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya listrik pasca bayar ya. Jadi listrik pasca bayar ini, jadi kalau kita cari di referensi itu adalah 7.23.2. Pembayaran tagihan listrik. Selanjutnya tagihan air 7.23.2. Ini menyesuaikan dengan besaran tagihan yang menjadi beban madrasah. Ini rutin ya, dan ini dibagi tahap 1, tahap 2 ya. Apalagi internet pasca bayar, ini cukup enggak 750.000 ya. Pembayaran retribusi keamanan sampah, ini biaya lainnya ya, masuk di uraiannya adalah biaya lainnya.
Saya ingatkan untuk uraian ini dia menggunakan referensi komponen. Coba cari biaya. Ya, ini biaya lainnya. Semua uraian untuk belanja itu ada di referensi komponen. Nah, ini juga misalnya kalau kami butuh untuk pemeliharaan perbaikan ruang kelas. Apa saja tuh? Upah tukangnya, butuh semennya, butuh pasirnya, butuh cat temboknya, butuh pakunya, butuh kawat bendratnya. Itu kalau mau diurai ya. Semua itu maka silakan cari di komponen. Maka kalau butuh maka tinggal diketik. Jadi kalau saya hapus ini ya, maka hilang ya sekali. Jadi tinggal lihat di referensi untuk daftar sub kegiatan pemeliharaan sarana sekolah. Jadi ada pemeliharaan mobiler, alat laboratorium, alat elektronik, pemeliharaan gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan seterusnya. Jadi misalnya kita butuh untuk pemeliharaan ruang kelas. Iya. Oke. Oke. Ya, jadi pemeliharaan ruang kelas. Jadi 5.14.1. Tinggal kita input tadi di 5.14.1. Apa saja yang dibutuhkan? Oh, upah tukang bangunan. Ini ya. Jadi menginputnya ini untuk item-item ini uraiannya itu di copy paste dari komponen tadi ya. Ya, karena kalau misalnya cuma kita ketik saja upah tukang gitu ya, maka tidak akan muncul di satuannya ini apa gitu, nggak muncul ya, nggak muncul. Tapi kalau kita lihat di referensi komponen upah gitu ya, upah tukang bangunan gitu ya, ini kita copy lalu kemudian kita paste spesial di sini ya, paste spesial, kita pilih nilainya ya, valuesnya, maka muncul O2. Ini satuannya tinggal menyesuaikan berapa orang yang dibutuhkan, misalnya 3 orang per hari, 5 hari selesai misalnya. Untuk per orang berapa harga satuannya ya. Oke, saya bisa lihat juga misalnya kalau di referensi itu ada kuli enggak ya? Upah kuli harusnya kan beda ya. Nah, tapi ini dihitung sama ini upah tukang bangunan, biasanya kan harga tukang dengan harga kuli beda ya. Tidak masalah, jadi kita ikuti saja komponen referensi komponen, jangan menambahkan yang di luar dari referensi komponen. Butuh semen yang 40 kg 10 sak misalnya, pasirnya butuh 1 kol, cat tembok misalnya. Kita butuh yang lainnya, misalnya kita butuh paku, kita cari di komponen. Paku plafon ya, mungkin paku apa, paku beton, paku payung apa ya. Oke, tinggal kita copy paste di tempat yang dimaksud tadi. Ini kalau untuk perbandingan, termasuk juga ya, jadi kalau ruangan kelas berarti termasuk atapnya dan lain sebagainya. Jadi kalau butuh paku payung tinggal di copy paste butuh berapa dan seterusnya. Ini juga termasuk, tidak boleh dilupakan pembayaran guru, honor guru bukan PNS ya. Ini referensinya adalah kodenya 6.17.1. Ini menyesuaikan kondisi di tempat Bapak Ibu sekalian, misalnya berapa tadi ya, misalnya 15 orang bulan ya. Honor rutin guru bukan PNS. Ini juga di copy paste dari komponen tadi ya. Satuannya berapa ya, satuannya misalnya 500.000 ya, itu akan otomatis menjadi total biaya yang kemudian didistribusikan menjadi tahap 1 dan tahap 2. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada gambaran ya. Sedangkan untuk rekap ini akan terisi otomatis sesuai dengan
sesuai dengan yang kita isi dalam rekam belanja non EDM dan rekam belanja prioritas EDM. Selanjutnya itu nilai akhirnya ya, itu akan muncul di rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah. Ini tinggal diisi madrasah apa, ini titik-titiknya diisi. Nah, total pendapatannya tadi 183.700.000 ya, itu dari rekam pendapatan berdasarkan jumlah siswa yang 167. Ini sesuai dengan jumlah siswa di tempat Bapak Ibu sekalian. Maka di sini nanti akan muncul kalau kita belanja tadi belum selesai gitu ya, atau terlalu banyak lebih dari itu, nanti akan muncul di sini yang ya. Oh ini besar ya, ada yang lebih besar jadi nanti dikurangi, kalau yang lebih kecil nanti ditambah. Totalnya pendapatan bos 183, ini belanjanya yang non EDM 135, yang prioritas EDM 50. Ini nilainya malah belanjanya 186, ini minus 2 juta ya. Ya silahkan dikurangi di tempat yang lain misalnya ya, kurangi. Ini harga satuannya, ini juga kalau di sini kayaknya terlalu besar ya, 300.000 ya untuk tagihan telepon 300.000. Coba kita APBM nya sudah berubah ya, sudah bersisa berapa ini, bersisa 1.230.000. Nah, ini yang kemudian didistribusikan di kegiatan yang sifatnya EDM maupun non EDM. Tapi perlu dilihat juga ini tahap 1 tahap 2 ya. Tahap 1 ini minus, tahap 2 nya berlebih gitu ya, berarti untuk yang tahap 1 ada yang dikurangi. Nah, tahap 2 ini dibebankan menjadi tahap 2 ya. Saya kira seperti itu. Selanjutnya bisa dieksplor Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya teman-teman di madrasah mampu untuk menyusun rencana kerja anggaran madrasah. Yang kalau ada kurang-kurangnya kami mohon dimaafkan. Sekali lagi terus coba gitu ya, yang baru gitu terus dicoba. Semoga Allah mudahkan. Nantiasa memohon kepada Allah diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.